Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Minggu Sembayang Gereja Seventh Day Adventist di wilayah 3 Sabah dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Saudara, Yesus telah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Oleh kematiannya, kita mendapat kehidupan. Betapa besarnya anugerah keselamatan ini untuk kita. Marilah kita bersukaria memuji Tuhan dengan menyanyikan LPMI 138, Puji pada Tuhan. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanmu. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya, pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanmu. Saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, namun semuanya itu akan menjadi putih seperti salji saat kita datang memohon pengampunan dan penyucian daripada Tuhan. Apakah hati kita rindu untuk menjadi suci? Datanglah kepada Yesus. Dia boleh menjadikan hidup kita, ataupun dia boleh menyucikan hidup kita dan menjadikan semuanya itu indah. Mari kita nyanyi lagu dalam LPMI 123, Ya Yesus, Aku Rindu Jadi Suci. Ya Yesus, aku rindu jadi suci. Bertatalah dalam hatiku ini. Hapuskanlah Tuhan segala
Sebentar lagi kita akan mendengar khotbah yang bertajuk Dia Menjadikan Semuanya Indah, yang akan disampaikan oleh Pastor Robert Jada yang melayani di daerah Kependetaan Tandik, dan doa pembuka akan dilayangkan oleh Elder Bengkon Sarikal dari Gereja SDN Nibang. Mari kita nyanyi bersama lagu tema kita, LPMI 110, Pandanglah pada Yesus. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan memimpin kami ke tempat ini. Kami mau mendengar suara Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Pastor Robert Jada. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia dengan kuasa dari surga, memberikan dia hikmat, supaya kami yang mendengar di mana saja saat ini, biarlah Tuhan menyentuh hati kami untuk menyanggupkan kami menyampaikan kabar berita ini, agar Tuhan cepat datang ke dunia ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami saat ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan di atas kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan.
Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Shalom dan selamat petang. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Minggu Doa Wilayah 3. Sudah tentunya ucapan ini ditujukan khas kepada semua anggota di Wilayah 3 ini. Dan khusus kepada para penonton walau di mana saja Anda berada. Malam ini adalah malam yang ketujuh. Saya percaya kita semua telah pun diberkati dengan siri pelajaran yang kita ikuti bersama. Bukan saja diberkati dengan pelajaran ini, tetapi diberkati juga dengan lagu-lagu istimewa yang begitu mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Malam ini, kita akan mendengar satu lagi pelajaran yang telah disediakan oleh General Conference dan ditulis oleh Gina Wahlen. Di dalam tajuk besarnya, dia menjadikan semuanya indah. Dan pelajaran ini berkisar berkenaan dengan sexuality dan gaya hidup Kristen. Seperti biasa dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, mengawali kepada pelajaran itu, ada satu cerita yang akan kita ikuti bersama. Nah, malam ini kita akan mengikuti satu kisah percintaan di antara Monica dan Mark. Nama ini bukan nama sebenar. Monica telah bertemu dengan Mark yang merupakan rakan pelajar di sebuah college Adventist. Mereka meluangkan masa bersama, kerap berdua-duaan, dan satu hal membawa kepada satu hal yang lain.
sehingga kedua mereka terjerumus ke dalam hubungan seksual yang intim. Monica tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan seksual di luar perkawinan. Dia sering berusaha membungkam hati nuraninya dengan berpikir, bagaimanakah sesuatu yang terasa begitu baik menjadi salah. Saudari-saudara sekalian, Mark dan Monica tidak bersendirian di dalam hal ini. Nah, menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional yang berpusat di Amerika Serikat, telah melaporkan 88,8% wanita yang berusia 15 hingga 44 tahun dan 89,9% lelaki berusia 20 hingga 44 tahun terlibat dalam hubungan seksual pranikah di negara tersebut. Pengalaman seksual pertama pada usia rata-rata 17 tahun untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Sudah tentu, seks sebelum perkawinan adalah salah satu daripada beberapa dosa seksual yang dilarang dalam kitab suci. Walaupun begitu, ramai yang bertanya-tanya, bagaimanakah sesuatu boleh menjadi sesuatu yang salah sekiranya ia terasa benar? Persoalan sekarang adalah, apakah hubungan antara sexuality dan gaya hidup Kristen? Alkitab dipenuhi dengan rujukan mengenai seks dan sexuality dan berfungsi sebagai panduan untuk peranan dan hubungan yang sehat. 5 buku pertama dalam Alkitab mengatur aktiviti seksual dan menetapkan peranan seksual. Sastra kenabian itu menggunakan metafora seksual dalam pengumuman penghakiman Tuhan atas ketidaksetiaan perjanjian. Sastra hikmat pula membezakan tingkah laku seksual yang bijaksana dari yang bodoh dan menggunakan gambaran seksual untuk menggambarkan kebijaksanaan. Injil pula menggunakan ingatan akan kata-kata dan perbuatan Yesus untuk membentuk tingkah laku seksual dan kecenderungan pengikut-pengikutnya. Surat-surat Paulus pula menangani persoalan konkret mengenai perlakuan seksual. Wahyu juga mengandungi gambaran dan arahan seksual. Dengan rujukan yang diilhami seperti ini, yang ada di ujung jari kita sebaiknya mempelajari arahannya, memperhatikan peringatannya, dan menuntut berkat ilahi. Pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia dengan identiti seksual yang berbeza. Dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Adam diciptakan dari debu tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Sebagai gambaran keakraban yang dikongsi oleh mereka. Berkatalah manusia itu, ini dia tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku.
dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki. Kata Adam, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Menjadi satu daging adalah merangkumi kesatuan hati, pikiran, dan jiwa di antara dua individu yang berbeza. Ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosional, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang diri kita sebagai manusia. Yesus menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi penyatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu lelaki dengan satu wanita. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Ini bermaksud kesatuan yang memberikan kegembiraan, kesenangan, dan kelengkapan fisikal. Dan sementara Alkitab berbicara tentang kegembiraan hubungan intim dalam perkawinan, Alkitab juga memperincikan ungkapan seksualiti yang salah dan kesan negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Ini memperingatkan manusia akan tingkah laku seksual yang merosakkan seperti percabulan, perzinaan, hubungan intim homoseksual, sumbang mahram, dan poligami. Oleh karena tingkah laku ini merosakkan tujuan indah Tuhan untuk seksualiti manusia. Saudara-saudari sekalian, kita diperingatkan untuk tidak terlibat sama sekali dengannya. Ini dapat kita ikuti dan lihat di dalam Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5, Roma 1 ayat 26, 27, dan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Seksualiti adalah bahagian penting dalam identiti kita. Itu adalah asas untuk identiti pribadi dan kehidupan masyarakat pada zaman Alkitabiah sehingga kini. Kesadaran tentang siapa diri kita adalah asas kepada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita. Kitab suci dengan jelas menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan anak-anaknya dua penanda identiti. Yang pertama, hari Sabat, yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta dan Tuhan kita. Yang kedua, kepribadian kita yang diciptakan sebagai lelaki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Kedua-dua penanda identiti ini akan selalu menjadi asas bagi identiti manusia. Dalam artikel yang bertajuk Seksualiti sebagai sesuatu yang suci, tulisan David Thomas menekankan
Oleh karena sexuality adalah sebahagian daripada zone intrinsik, di mana kita menganggapnya sebagai hal yang suci, jika tidak dihormati dengan betul dan diperlakukan dengan hambar, seseorang itu pasti akan merasa seperti diremehkan dan dicabul. Penyalahgunaan sexuality atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menjadi menyakitkan dan merosakkan. Karena tempat kudus di dalam kehidupan telah dipijak-pijak. Hal inilah yang berlaku pada Kesa, Mark, dan Monica di awal pembelajaran kita malam ini. Semasa percintaan, mereka yang penuh berahi, keterujaan, dan keseronokan sensual menemani perhubungan sulit mereka. Tetapi kemudian mereka mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, dan penyesalan. Dan akhirnya mereka berpisah. Dengan masing-masing mereka membawa parut luka yang mempengaruhi pribadi dalaman mereka, merosakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Penyembuhan datang hanya melalui pertaubatan dan kembali kepada Tuhan. Contoh Alkitab klasik tentang kisah kecurangan seksual terdapat dalam kisah Daud dan Bathsheba yang tercatat dalam 2 Samuel 11. Tuhan telah memberkati Daud dengan berkat yang terbesar dan kerajaannya berkembang dengan kuat. Tetapi melalui dosa nafsu dan perzinahan, diikuti dengan pembunuhan, Daud jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Walaupun akhirnya dia bertobat sepenuhnya dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kisah ini kita boleh lihat dalam Mazmur 51 ayat 32 yang menceritakan tentang pertobatan Daud yang sungguh-sungguh. Bandingkan pengalaman Daud dengan pengalaman Yusuf, yang ketika menghadapi godaan yang luar biasa, berseru, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah. Kejadian 39 ayat 9. Integriti Yusuf, hati nurani yang jelas, dan kepercayaannya kepada Tuhan menolongnya menjalani hari-hari gelap sehinggalah dia dibebaskan, menerima kehormatan dan pendamaian. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita mengalami banyak kesan negatif akibat hubungan seksual yang tidak sah dan tidak wajar. Dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya. Matius 5 ayat 24. Seperti halnya pornografi atau apa saja dalam bentuk yang terkait dengannya. Kita diberitahu untuk jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri. Tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Itulah sebabnya mengapa Tuhan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita menggariskan cara
terbaik untuk hidup. Dan mengapa Dia memberi petunjuk yang jelas dalam menguruskan hal pribadi dan sulit dalam kehidupan kita ini. Dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia ingin kurniakan. Bagi mereka yang sudah berkawin, ini termasuk keseronokan dalam keintiman seksual. Tapi sama ada bujang atau berkawin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, di mana Dia mempunyai rancangan yang indah dan memuaskan untuk hidup kita, dan bahwa Dia akan memenuhi keinginan terdalam kita. Saudara-saudara sekalian, malam ini mari kita bersama-sama menanyakan diri kita dengan pertanyaan. 1, bagaimanakah identiti pribadi dan sexuality berhubung kait? Dan yang kedua, apakah tujuan Tuhan untuk sexuality manusia? Saudara-saudara, malam besok, satu lagi pelajaran yang sudah tentunya boleh membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Jangan ketinggalan untuk tetap setia mengikuti Minggu Doa Wilayah 3 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pelajaran yang begini indah memperingatkan kami betapa kami perlu untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Saya percaya kami semua sudah diberkati dengan pelajaran ini. Dan biarlah kiranya itu akan menjadi suatu peringatan yang jelas dalam kehidupan kami. Sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua pendengar, penonton, walau di mana mereka berada mengikuti siaran ini. Karena semua ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai semua, untuk menonton lebih banyak program yang menarik, follow dan like Facebook page TV Pengharapan Wilayah 3. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati kita.